Kita akan mendukung ekosistem perfilman Indonesia, mendukung insan perfilman dan seluruh stakeholder yang terkait dalam memajukan budaya Indonesia dan memastikan juga tentu saja kesuksesan Festival Film Indonesia 2024 yang akan digelar pada 20 November mendatang. Karena melalui festival ini kita tidak hanya merayakan karya-karya terbaik dari insan perfilman Indonesia, tapi juga menggali potensi terbaik anak bangsa, khususnya insan perfilman Indonesia yang selama ini mengukir identitas budaya bangsa melalui karya-karya kolaboratif. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 32 itu disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan memberikan kebebasan bagi warga negara untuk memelihara dan mengembangkan budayanya. Jadi memang kemudian ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tentu saja film adalah salah satu dan bahkan mempunyai tempat yang sangat penting untuk memberikan penyampaian, diseminasi, bahkan diplomasi kebudayaan bangsa Indonesia di kancah global di tengah peradaban dunia itu. Dan kalau kita lihat juga kita berharap bahwa film dapat menjadi cerminan budaya dan jati diri bangsa. Karena pemerintahan Bapak Prabowo Subianto saya kira sangat berkomitmen untuk memajukan kebudayaan itu sehingga mendirikan secara independen Kementerian Kebudayaan dalam rangka memberikan satu pelayanan kepada stakeholder, seniman, budayawan, para pelaku budaya di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Festival Film Indonesia 2024 yang mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia sebagai ajang apresiasi tertinggi bagi insan perfilman di tanah air. Saya mengapresiasi tentu saja FFI yang sejak pertama kali diadakan sejak tahun 1955 telah berkembang menjadi platform strategis untuk mendukung kemajuan perfilman Indonesia dalam rangka untuk memperkuat juga identitas budaya bangsa. Dan Kementerian Kebudayaan dalam hal ini terus akan mendukung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 2017. Saya memandang bahwa film merupakan medium yang sangat efektif untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa dan menyambut baik FFI sebagai ruang dan wadah yang tepat bagi para sineas insan perfilman Indonesia untuk memperkuat budaya nasional melalui perfilman. Kemudian selama ini kita juga melihat bagaimana kehadiran film-film Indonesia di ajang Festival Film Internasional menjadi pertanda bahwa kualitas film Indonesia memang diakui dunia. Dan dari pertemuan kira-kira lebih dari 10 bulan lalu dengan insan perfilman Indonesia di sini, kita juga mendapatkan satu realita bahwa kini film Indonesia sudah semakin menjadi tuan di negeri sendiri. Penontonnya sudah lebih dari 66 juta, ya. Mudah-mudahan bisa mencapai 70 juta, mungkin 80 juta sampai akhir tahun. Dan ini satu hal yang menggembirakan, satu hal yang saya kira sangat memberi kita motivasi bahwa film Indonesia semakin bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Justru sekarang ini kekurangannya adalah layar-layar film di daerah-daerah. Ya, kita kekurangan karena sebenarnya ada 280 juta ya layar kita itu, tapi baru layarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saya kira ini juga menjadi PR bagi kita, termasuk dari Kementerian Kebudayaan, bagaimana bisa ikut menghadirkan layar-layar ini bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Selamat datang Bapak Wamen, Pak Giri Ganesa, di sini juga hadir Pak Ismail Nova,
Dan kita lihat, saya juga berharap FFI dapat Selamat datang Pak Wamen. efektif untuk Mas Giring in the house. Sehat. dan keragaman Sehat, budaya Mas. usaha ke Amin, layar Mas. lebar. Untuk itu kita harus lebih banyak kerja sama ke depan. Mudah-mudahan dari festival FFI ini kita bisa melihat karya-karya terbaik, pencapaian estetika yang terbaik dari insan perfilman ini. Mungkin quiznya semakin complicated supaya tidak mudah ditebak gitu ya, dan ceritanya lebih variatif gitu. Jadi kita berharap saya kira banyak sekali sutradara yang hebat, produser, pemain-pemain, aktor-aktor seperti Mas Aryo ini yang luar biasa dari insan perfilman kita. Mungkin seperti yang saya katakan, yang kita kurang kadang-kadang adalah storytelling, script writing gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini, karena cerita-cerita dari budaya kita, konten budaya kita ini kan sangat banyak gitu. Bisa berasal dari novel, dari cerita rakyat, dari cerita-cerita legenda, mungkin dari cerita-cerita sehari-hari. Saya kalau melihat, karena saya penikmat film juga gitu, saya selalu nonton film. Terakhir film yang saya tonton kemarin di dalam pesawat itu Back to Black, tentang Amy Winehouse. Tentang Amy Winehouse itu, dari cerita tentang seseorang saja kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah itu bisa ditampilkan dengan luar biasa. Kita belum banyak sih yang tentang perorangan begitu ya, mungkin Soekarno ada, ya dokumenter juga belum banyak. Tapi bagaimana sih kalau kita angkat cerita tentang seorang Chairil Anwar bisa jadi film, tentang mungkin Sun Simon, tentang Big Slam, tentang siapa bisa ya, dari cerita-cerita orang itu ya, yang begitu banyak kisah-kisahnya yang dramatis, tentang pahlawan-pahlawan juga, tentang Sultan Syahrir atau tentang Bung Hatta. Seperti halnya saya lihat film Gandhi yang sangat kolosal, bisa menghadirkan film sampai 3 jam kalau tidak salah. Gandhi itu 3 jam, dan juga banyak lagi. Nah, kalau saya lihat di Indonesia itu, dari sudut mata saya kayaknya di mana-mana, setiap sudut kita datang ke pasar bisa jadi scene film, dimanapun jadi film. Apalagi muka-muka orang Indonesia itu sangat cocok untuk film apa saja gitu. Semuanya ada di sini. Kesan saya begitu sebagai penonton film. Jadi kreativitas itu tidak berbatas loh di Indonesia. Tinggal bagaimana ceritanya. Apalagi cerita-cerita di Indonesia itu kadang-kadang lebih dramatis, lebih dari cerita-cerita menurut saya cerita-cerita horor gitu. Walaupun sekarang ini mungkin sedang didominasi oleh cerita horor.
itu privilege bahwa ada 3 partai performers yang akan perform untuk meriahkan selebrasi Malam Anugerah tanggal 20. Aku boleh ngomong semuanya ya? Iya dong. Boleh ya? Namanya juga preskon, Mas. Iya dong. Mungkin satu aja itu ya. Jadi Iya, satu aja, satu. beliau ini juga seorang penyanyi, ya, orang Indonesia. Tapi beliau ini memiliki apa ya? Tingkatnya sudah internasional, yaitu Mbak Anggun. Akan tampil di Malam Anugerah Betul. 2024. Jadi ini satu hal yang nanti akan membantu meriahkan Malam Anugerah nanti. Great, looking forward ya teman-teman. Dan mungkin satu hal yang sangat spesial yaitu hadirnya pada FFI tahun ini adalah Piala Antemas, sebuah penghargaan untuk film Indonesia terlaris. Nah, tahun lalu saya masih ingat bahwa ada pembicaraan dan gagasan untuk menghadirkan kembali Piala Antemas sejak Komite FFI masih diketuai oleh Pak Reza Radian. Tahun ini Mario Bayu dan jajaran Komite FFI 2024-2026 membawa kembali Piala Antemas. Mungkin boleh ceritakan proses diskusi dengan tim komite. Wah, agak lain dong. Ini juga karena ada momentum Antemas. pencapaian penonton film Indonesia di bioskop yang luar biasa sampai saat ini 69 juta penonton, Nah, teman-teman. 69. Luar biasa, 69 juta penonton. Apakah karena itu juga? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi mungkin sekedar informasi untuk teman-teman bahwa nama Piala Antemas itu, nama Antemas itu adalah nama produser film di Indonesia yang diabadikan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap film-film yang laris, film-film yang banyak ditonton gitu. Dan tahun ini kita itu sudah sejak tahun 80-an ya, itu biasanya yang sering mendapat itu adalah film-film Warkop DKI, karena setiap tahunnya dia akan selalu itu berkali-kali meroleh itu kalau kita menyimak sejarah perfilman Indonesia gitu ya. Nah, tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melisa ya, bahwa memang momentumnya sangat tepat karena tadi disampaikan bahwa penonton film kita mencapai 69 juta. Dan dibandingkan dengan film impor, kita juga sudah lebih unggul gitu ya persentasenya ya, kurang lebih kalau nggak salah 65% atau sekian kalau nggak salah dari film yang ditonton di bioskop. Jadi sudah saatnya kita memberikan penghargaan ini ya, Piala Antemas yang kalau kita lihat dari tahun ke tahun film-film yang ditonton di atas 1 juta itu semakin banyak ya, 1 juta penonton, bahkan ada yang lebih dari itu ya, 9 juta dan seterusnya. Jadi ini gagasannya demikian ya, jadi ini bentuk apresiasi kita terhadap industri film kita yang terus bertumbuh. Yang sebelum kami khususnya adalah film-film yang sudah pernah ditayangkan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Sayangnya memang kami menayangkan Samsara itu sebenarnya setelah Malam Anugerah, tapi sudah pernah ditayangkan di Singapura seperti itu. Dan juga untuk filmnya Ibu Nendi, Crocodile Tears, kebetulan juga sudah pernah ditayangkan di beberapa festival luar. Dan di dalam pedoman kami itu memang sudah memiliki validasi. Jadi kami tidak ada pemutaran khusus mungkin untuk publik, ya tidak ada sih sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti setelah Malam Anugerah harapannya juga teman-teman dan juga penonton secara luas bisa menonton seperti itu. Kemudian saya ingin mengucapkan, menyampaikan apresiasi kami sebetulnya terkait pilihan tema yang diusung. Ini menarik sekali karena pada saat waktu launching waktu di Cikinye itu Ki Slamet itu nelpon saya 2 jam menanyakan sesuatu dan saya tidak bisa menjawab
pada saat itu. Tapi insya Allah hari ini saya akan jawab. Tapi beliau tidak datang. Saya akan jawab bahwa ternyata ini saya sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena dengan tema ini salah satu di mana mempertahankan semangat daripada inisiator daripada FFP. Ini sebelum saya kemarin itu Mas Kislamet itu apa yang dimaksud Tuhan? Saya nggak bisa jawab karena memang saya juga. Tapi setelah saya mencoba mendalami, dulu Bapak Gubernur kita Usman Ismail itu menginisiasi yang namanya anugerah apresiasi film nasional. Terus kemudian bertransformasi menjadi FFI. Semangatnya sama. Ini saya pikir patut kita berikan satu karena terus menjaga semangat daripada inisiator pada saat memulai kalau tidak salah 1950 ya. Dan setelah mendalami ini menurut saya ini terus menjaga roh atau semangat daripada pendiri inisiator daripada festival film Indonesia, di mana menjadi ruang ya. Kalau lihat ininya bahwa yang diharapkan adalah kolaborasi ya, inovasi, produksi, dan itu memang semangatnya harus pada saat menginisiasi festival Indonesia bersama tokoh-tokoh perfilman kita pada saat itu. Namun memang pasang surutnya kan di tahun 80-an itu puncak-puncaknya industri film kita, dan kemudian juga tentu saja berdampak berpengaruh pada festival film Indonesia di mana semua orang berlomba. Pada saat itu saya ingat betul kita tuh selalu menunggu bagaimana film kita rilis pada saat dekat-dekat festival. Itu selalu kita menunggu itu karena memang itu menjadi satu pengalaman. Saya punya pengalaman terhadap itu. Film saya Potret itu 13 nominasi. Saya produksinya yaitu pada saat mendapat nominasi 13 itu langsung ditawar oleh broker dan balik modal pada malam itu. Artinya FFI betul-betul punya nilai oleh di mata pada para broker pada saat itu. Kemudian memang di tahun 90 kemudian turun, kemudian 2004 ya naik lagi karena selalu mengikuti perkembangan industri film kita. Dan alhamdulillah pada tahun ini, nah ini menarik tadi ngobrol-ngobrol bahwa tahun ini kita mencapai di titik yang sangat menggembirakan, 60 juta, lebih 60 juta dengan produksi kurang lebih sekitar 150-an ya Mas. Itu ini, dan yang tadi saya mendapat informasi lagi bahwa partisipasi yang mendaftar itu cukup besar, 90% ya, kurang lebih. Ini kan ya dari produksi film ini menurut saya yang menjadi kekhawatiran kami dulu pada saat teman-teman memutuskan bahwa registrasi kan gitu kan. Nah ini kan tingkat partisipasinya kami meragukan dulu itu bahwa betul-betul teman-teman ini mau gitu ya. Tapi ternyata dapat informasi tahun ini saya juga ini menurut saya yang terus kita harus kita lanjutkan untuk bagaimana meningkatkan kesadaran para produser. Di mana saya dipercayai untuk menjadi ketua umum Festival Film Indonesia, di mana industri film ini adalah industri yang saya cintai. Ini izinkan saya menjelaskan beberapa fondasi dan nilai-nilai intrinsik begitu ya, yang harapannya bisa terus kami kultivasi dan bisa terus kami tanamkan secara prinsipil di dalam organisasi FFI. Ada
pastinya ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai kemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2029 yaitu Undang-Undang Perfilman, Perpres Nomor 114 dan Nomor 115 Tahun 2002 dan 2024. Ada 3 hal besar yang kami ekstrak sebagai gagasan yang kami anggap cukup memberikan dampak luar biasa, yaitu pertama, upaya untuk terus memperkokoh karakter dan identitas bangsa. Yang kedua, upaya untuk terus meluaskan cakrawala kolektif imajinasi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk berupaya memupuk aspek-aspek social values kita atau nilai-nilai kolektif sosial kita. Dan dari gagasan besar-besar itu kami berusaha untuk merealisasikannya ke dalam framework atau bingkai cara pedoman kita. Juga ditambah dari insepsinya FFI tadi yang Pak Guru dan juga katakan ya. Jadi kita bertanya, dulu Usman Ismail dan Jamaluddin Malik itu membuat FFI, kenapa ya? Dan apa urgensinya? Dan apa yang ada di dalam benak-benak beliau-beliau itu, seorang bapak pendiri perfilman? Ternyata kami menemukan 2 hal. Pertama, di saat itu ada skeptisisme tinggi terhadap karya-karya perfilman. Jadi, pertama, FFI didirikan untuk meningkatkan tingkat apresiasi dan memberikan platform bagi film-film yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan teknik ilmu pengetahuan seni ataupun film. Dan yang kedua adalah hal yang sangat mengacu pada undang-undang yang tadi saya bicarakan di awal. Dulu di masa itu banyak sekali Indonesia dibanjiri oleh produk-produk budaya luar lewat film. Jadi beliau-beliau itu memikirkan ketahanan budaya. Beliau-beliau itu merumuskan bahwa FFI itu juga semacam garda terdepan untuk menjaga narasi dan social beliefs kita. Jadi kita bisa ketahui bahwa film itu sangat instrumental untuk membawa yang tadi Bapak juga sudah katakan adalah kekuatan lunak atau soft power lewat kendaraannya yaitu film. Maaf ya kalau ini terdengar sedikit lama, tapi ini kembali lagi dengan upaya-upaya itu kami memiliki 3 program tahun ini di mana kita ingin sekali mendekatkan jarak kepada anak-anak muda, dan itu juga digagas oleh Ketua Pelaksana kami, Bu Brilina Latukonsina, dengan tadi sudah disaksikan oleh teman-teman program Ghost to Campus, dan itu sangat luar biasa sekali juga persepsinya. Kita harus kembalikan dan mengenai teman-teman secara grassroots bahwa film itu punya posisi yang tinggi di dalam lanskap budaya kita. Dan yang kedua adalah mekanisme pencurian yang seringkali ya saya dan Mas Budi itu larut sampai malam terus menciptakan pedoman-pedoman yang harapannya berdasarkan dengan nilai-nilai akuntabilitas, nilai-nilai transparansi, dan juga memiliki objektivitas yang jelas, dan harapannya terus menciptakan ruang-ruang yang berbasis meritokrasi. Dan yang keempat itu adalah tanggal 20 yaitu Malam Anugerah, di mana dari proses pencurian, dari proses meritokrasi yang kemarin luar biasa diskursus yang terjadi, kami ingin memberikan penganugerahannya dengan secara yang sangat spesial, karena teman-teman insan perfilman yang akan diberikan apresiasi ini harus ditransmisikan ke 270 manusia Indonesia, dan harapannya juga bisa keluar. Dan untuk itu sedikit saya bicarakan mengenai visi kami, objektivitas kami, dan juga rangkaian program-program kami tahun ini dan hingga 2026. Dan mungkin terakhir saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua ketua bidang FFI dan juga semua tim kerja yang sudah sangat luar biasa
biasa ya bekerja sampai hari ini. Jadi mungkin sekian dulu Pak Melisa dari saya. Sebenarnya melanjutkan ya dari kepengurusan sebelumnya, kita menyebutnya sebagai sistem hibrida atau hybrid karena mengkombinasikan antara penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di sini artinya bahwa kita memberi ruang partisipasi untuk melakukan semacam pemberian suara dan juga memberikan scoring penilaian secara numerik, secara angka. Tapi ini juga kita kombinasikan dengan penilaian yang bersifat kualitatif, di mana di sana ada diskusi, kemudian ada deliberasi dari dewan juri akhir. Nah, dengan sistem semacam ini, kita dari komite FFI berharap bahwa sistem ini bisa menjadi lebih partisipatif, kemudian sistem ini juga lebih komprehensif ya karena melibatkan berbagai macam cara penilaian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sistem ini juga representatif karena melibatkan asosiasi profesi perfilman, kemudian juga akademi citra, yaitu mereka yang pernah meraih Piala Citra. Kita juga melibatkan publik karena kita punya kategori yang disebut dengan pilihan penonton ya untuk aktor, aktris dan juga film pilihan penonton. Jadi tadi saya kira melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Ariel Bayu sebagai Ketua Umum tadi bahwa inisiasi-inisiasi tentang FFI Gus Kampus ya yang di berbagai kampus di Indonesia ya, ada di Los Angeles, UI, kemudian di kampus di Kupang kalau nggak salah ya, dan kemudian di Makassar ya, di Makassar juga. Itu adalah cara-cara kita untuk menunjukkan bahwa FFI ini bukan hanya sekedar perayaan gebiar atau rekatan procession saja, tapi juga kita ingin tadi disampaikan oleh Mas Aryo, ini memang betul-betul menjadi perayaan bagian dari ekosistem perfilman di Indonesia. Nah ini yang juga tercermin dari bagaimana sistem penjurian yang kita pilih. Nah bagaimana kemudian prosesnya? Prosesnya melalui beberapa tahapan ya. Misalnya untuk film cerita panjang kita mulai dengan ada tim seleksi yang memilih film yang sudah mendaftar ya. Dan tahun ini ada sekitar 105 film yang mendaftar. Dari sana kemudian diseleksi, kemudian oleh tim seleksi, dan hasil itu kemudian akan dipilih lagi atau dinilai lagi ya oleh asosiasi profesi yang menjadi film yang direkomendasikan untuk dinilai oleh akademi citra. Akademi citra nanti kemudian akan memilih film itu dengan kategori-kategori yang kita tahu di dalam FFI. Untuk film cerita panjang itu ada 17 kategori. Inilah yang kemudian menjadi film nominasi yang akan dinilai oleh dewan juri akhir. Nanti yang siapa sosoknya akan kita saksikan. Jadi kalau seperti ini saya kira teman-teman media bisa membayangkan betapa kita menempuh cara-cara yang sangat berjenjang ya. Karena kita ini juga kualitas yang benar-benar film atau yang memperoleh penghargaan memang mencerminkan tadi ya capaian penting di dalam perfilman Indonesia. Sementara itu untuk film cerita panjang itu dan termasuk kritik film ya, kita juga ada kritik film. Jangan lupa film cerita panjang ini cakupannya adalah animasi, kemudian film dokumenter dan film pendek. Yang membahagiakan bahwa di tahun ini kita ada kompetisi untuk animasi, kategori animasi panjang dan juga animasi pendek. Nah, film tadi juga diseleksi, ada tim seleksi yang dibentuk oleh asosiasi profesi, kemudian dari sana dibentuk juri nominasi yang akhirnya akan memilih untuk menjadi film nominasi yang akan dipilih oleh dewan juri akhir. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proses penjurian atau penilaian itu untuk
film baik cerita panjang maupun non cerita panjang kita lakukan di bioskop. Jadi film itu diputar di bioskop. Apa? Alasannya adalah bahwa kita ingin menghargai film sebagai sebuah karya yang utuh, dan pengalaman menonton di bioskop itu memberikan pengalaman yang lengkap tentang aspek-aspek sinematik yang lebih lengkap dari film. Nah, Dewan Juri akhir ini sebenarnya dipilih berdasarkan antara lain juga usulan dari teman-teman asosiasi profesi perfilman di Indonesia, itu yang ada sekitar 15, dan kemudian juga 15 asosiasi maksud saya. Kemudian selain itu juga komite FFI memilih juri ini berdasarkan pada tentu saja rekam jejaknya